Selamat pagi anak-anakku sekalian. Kita berjumpa kembali dalam pelajaran pendidikan agama Kristen. Dan hari ini kita akan membahas materi tentang dosa dan pertobatan. Mengawali pembelajaran kita di hari ini, mari kita mohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Tak henti-hentinya kami datang bersyukur kepada-Mu Tuhan, karena Engkau selalu baik atas kehidupan kami. Kami boleh Engkau tuntun hingga tiba di tempat ini. Sekarang Tuhan, kami mau belajar. Tuntun sertai kami, beri kami hikmat untuk mengerti dan memahami apa yang disampaikan oleh Ibu Guru kami. Ini doa kami Tuhan, di dalam Kristus Yesus kami datang berdoa. Amin. Anak-anak yang kekasih, bahan pelajaran dalam bab 4 ini membahas mengenai dosa dan pertobatan. Pembahasan materi dan ada beberapa kegiatan yang akan kita lakukan nanti, semua bertujuan untuk membimbing kamu menyadari kenyataan bahwa semua manusia berdosa. Setiap pelanggaran pasti ada hukumannya, bukan? Apalagi Allah sangat kecewa ketika Adam dan Hawa lebih percaya kepada ular daripada kepada Allah. Dalam kekecewaannya, Allah tidak meninggalkan manusia. Dia memanggil manusia, mencari, menemukan, dan menyelamatkan mereka. Padahal apa yang dilakukan oleh Adam dan Hawa adalah sebuah pemberontakan yang melawan perintah Allah. Mereka ingin menjadi sama seperti Allah. Sesuai dengan apa yang dikatakan oleh ular, jika mereka makan dari buah pohon kehidupan, mereka akan menjadi sama seperti Allah. Ternyata apa yang dikatakan oleh ular itu salah. Adam dan Hawa menyesal, namun semua sudah terlambat. Tapi itulah manusia. Biasanya setelah melakukan kesalahan, barulah penyesalan datang. Baik anak-anak yang kekasih, sebelum kita melanjutkan materi kita ini, mari kita simak lagu ini penuh penghayatan, kemudian ceritakan pemahamanmu mengenai isi lagunya. Selamat mendengarkan. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, ku datang Yesus sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya, ku datang Tuhan.
Anak-anak yang kekasih, dalam perjanjian baru dipakai beberapa kata Yunani untuk melukiskan berbagai aspek tentang dosa. Beberapa di bawah ini adalah yang paling penting. Yang pertama, hamartia, berarti pelanggaran, perbuatan salah atau berdosa kepada Allah. Itu kita bisa lihat dalam Yohanes 9 ayat 41. Yang kedua, adikia, artinya kejahatan, kelaliman atau ketidakadilan. Roma 1 ayat 18, 1 Yohanes 5 ayat 17. Kata ini dapat dilukiskan sebagai kekurangan kasih karena semua pelanggaran bersumber dari kegagalan untuk mengasihi. Matius 22 ayat 37 sampai 40, Lukas 10 ayat 27 sampai 37. Adikia juga merupakan suatu kuasa pribadi yang dapat memperbudak dan menipu. Roma 5 ayat 12, Ibrani 3 ayat 13. Yang ketiga, anomia, artinya kedurhakaan, pelanggaran hukum dan menentang hukum Allah. Roma 6 ayat 19, 1 Yohanes 3 ayat 4. Yang terakhir, apistia, artinya ketidakpercayaan atau ketidaksetiaan. Roma 3 ayat 3, Ibrani 3 ayat 12. Dari berbagai pengertian tersebut dapat dirumuskan bahwa dosa adalah pemberontakan manusia melawan kehendak Allah. Manusia ingin menjadi sama dengan Allah. Salah satu aspek yang menonjol dari dosa adalah sifat mementingkan diri sendiri. Ada beberapa hal yang mengikuti tindakan dosa seperti di bawah ini. Yang pertama, dosa juga menyebabkan kerusakan moral di dalam diri manusia yang menentang semua kehendak baik manusia. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menginginkan hal-hal dan kesenangan untuk diri sendiri tanpa menghiraukan kesejahteraan orang lain atau perintah Allah. Yang ketiga, dosa membuat manusia menolak untuk tunduk kepada Allah dan firman-Nya. Roma 1 ayat 18 sampai 25 dan Roma 8 ayat 7. Dosa adalah perseteruan dengan Allah. Roma 5 ayat 10, 8 ayat 7, Kolose 1 ayat 21. Dosa menyebabkan kita senang melakukan ketidakadilan dan juga menyenangi tindakan jahat kepada orang lain. Roma 1 ayat 21 sampai 32. Selanjutnya, yang kedua, akibat dosa. Hubungan manusia dengan Allah yang pada mulanya baik menjadi terputus. Manusia membutuhkan perantara untuk bertemu dengan Allah. Hidup manusia menjadi tercemar. Ada beberapa akibat dosa yang dapat dikemukakan di sini. Yang pertama, dosa mengakibatkan hubungan manusia dengan Allah menjadi rusak. Yang kedua, dosa menyebabkan manusia menghadapi kematian rohani. Yang ketiga, dosa mengakibatkan rusaknya hubungan manusia dengan sesama dan dengan alam. Dan yang keempat, dosa mengakibatkan konflik dalam diri seseorang. Jadi, jalan keluarnya adalah hanya Allah yang dapat menolong manusia keluar dari dosanya melalui pengampunan dan keselamatan di dalam diri Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain selain Allah menolong orang yang jatuh ke dalam dosa. Yang ketiga, tentang pertobatan. Dalam Alkitab, kata pertobat berarti berubah pikiran. Alkitab juga memberitahu kita bahwa pertobatan yang sejati akan menghasilkan perubahan tindakan. Dalam Kisah Para Rasul 26 ayat 20, di situ dikatakan, tetapi mula-mula aku memberitakan bahwa mereka harus bertobat dan berbalik kepada Allah serta melakukan pekerjaan-pekerjaan yang sesuai dengan pertobatan itu. Jadi definisi pertobatan yang sepenuhnya menurut Alkitab adalah perubahan pikiran yang menghasilkan perubahan tingkah laku. Kalau demikian, apa hubungan antara pertobatan dan keselamatan? Bertobat dalam kaitannya dengan keselamatan adalah mengubah pikiran kita dalam hubungannya dengan Yesus Kristus.
Dalam khotbah Petrus pada hari Pentakosta Kisah Para Rasul 2, dia mengakhirinya dengan panggilan agar orang-orang bertobat. Bertobat dari apa? Petrus memanggil orang-orang yang menolak Yesus Kristus untuk mengubah pikiran mereka mengenai Dia, untuk mengakui bahwa Dia sungguh-sungguh adalah Tuhan dan Kristus. Adalah penting untuk memahami bahwa pertobatan bukanlah hasil karya kita demi mendapatkan keselamatan. Tidak ada seorang pun dapat bertobat dan datang kepada Allah kecuali kalau Allah menarik orang tersebut kepadanya. Injil Matius menceritakan mengenai dua orang yang menunjukkan penyesalan atas dosa-dosa yang mereka lakukan. Orang yang pertama yaitu Petrus. Petrus yang telah menyangkal Yesus. Alkitab pun mencatat setelah melakukan hal tidak terpuji itu, ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Itu kita bisa baca di Matius 26 ayat 25. Beberapa hari kemudian, Yesus memulihkan Petrus dalam posisinya sebagai murid dan memerintahkan dia untuk menggembalakan domba-dombanya. Orang yang kedua yaitu Yudas yang mengkhianati Yesus hanya untuk memperoleh 30 keping uang perak. Ketika dia melihat gurunya dijatuhi hukuman, Yudas mempertobatkan dirinya sendiri dan berkata, "Aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah." Matius 27 ayat 3. Perasaan berdosa ini ditindaklanjuti dengan melemparkan uang perak yang didapatkannya itu ke dalam bait suci, lalu Yudas pergi menggantungkan dirinya. Melihat rasa berdosa dan tindakan pertobatan kedua orang tersebut di atas, terdapat perbedaan yang sangat besar. Rasa berdosa Petrus membuat dia mengambil satu tindakan pertobatan yang membawa kepada pengampunan dan pemulihan. Akan tetapi tidak demikian dengan Yudas. Meskipun Yudas menyadari bahwa dia telah melakukan hal yang salah, tetapi tidak terdapat bukti bahwa dia mengakui dosa-dosanya kepada Tuhan Yesus dan mohon pengampunan kepadanya. Tindakan pertobatan Yudas tidak sesuai dengan ajaran Tuhan Yesus. Yudas dikuasai oleh penyesalan yang sangat mendalam sehingga ia mempertobatkan dirinya sendiri dengan jalan bunuh diri. Mari kita simak video berikut ini. Kenapa, Rahel? Tidak, Mama. Rahel, kau tahu kenapa Tuhan mau Tong jujur? Kalau Tong jujur, Tong seperti membuat jembatan untuk teman sendiri. Tapi kalau Tong terjujur, teman terpercaya dan mau berteman dengan Tong lagi. Tapi Ma, kalau Tong tipu sedikit bagaimana? Mari, kau ikut Mama. Tong dua pi beli makan sambil cerita-cerita di jalan. Ayo Rahel, cepat sedikit. Kalau tentang tipu, mau sedikit kah, mau banyak kah, tetap nama tipu. Kalau kau sekali tipu, nanti akan keterusan tipu dan itu terbaik. Kau ingat siapa yang pertama kali tipu? Iblis. Betul. Tapi kalau Tuhan Yesus pernah tipu kah tidak? Tidak, Ma. Kalau begitu, kau mau seperti siapa? Saya mau jadi seperti Tuhan Yesus, Ma. Bagus, Nak.
Jadi, tadi tuh kok kenapa? Tadi tuh saya kasih pecah gelas, Ma. Tapi saya tidak sengaja. Terima kasih kau sudah jujur. Kalau ada seperti ini lagi, kau mau apa? Saya mau jujur. Saya juga mau minta maaf sama Mama. Anak baik. Sekarang mari kita pulang, baru kau bantu Mama bersihkan gelas yang pecah tadi. Iya, Ma. Ayo, kita pulang. Ayo, Mama. Anak-anak yang kekasih, sekarang dari video yang kamu tonton tadi, dapatkah kamu menceritakan pengalaman kamu ketika kamu melakukan kesalahan, terlebih ketika kamu melakukan sesuatu yang dilarang oleh orang tua? Bagaimana tanggapan orang tua? Sekarang ibu akan memberikan tugas untuk dikerjakan di rumah. Tugasnya adalah tuliskan doa pertobatan yang isinya memohon Roh Kudus membantu kamu menyadari dosamu sehingga kamu bertobat dan ingin memiliki hidup baru, yaitu hidup yang baik dan benar. Anak-anak yang kekasih, sebelum kita menutup pelajaran kita di hari ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk penyertaan-Mu, tuntunan-Mu dalam pembelajaran kami di hari ini. Kami sudah boleh belajar tentang dosa dan pertobatan. Biarlah lewat apa yang kami pelajari hari ini, itu boleh tertanam baik dalam hati kami untuk kami pakai dalam kehidupan kami sehari-hari. Sekarang ya Tuhan, kami akan melanjutkan pelajaran yang lain. Sertai dan lindungi kami. Ini doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah pelajaran kita hari ini. Sampai jumpa pada pelajaran minggu depan.